dengan saya Kak Elida dan Kak Eli tentunya. Kita di sini akan ibadah online. Betul. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita naikkan pujian Tanganku ke Depan. Ya, walaupun kita di sini tidak berkumpul bersama-sama, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri, kita pujikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tadi sudah jalan serta Yesus. Keren ya? Iya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita lanjutkan pujian kita saat ini. Judulnya apa, Kak? Kita akan mendaki, Kak. Oke. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk, kita bergoyang bersama. Kita mendaki. Oke. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun tanpa yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Setelah kita memuji Tuhan dengan semangat, betul, saatnya kita mendengarkan firman, Kak. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya, Kak. Dengan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan dengan pujian.
Terima kasih Tuhan. Yuk kita sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Tidak ada yang bermain, tidak ada yang nyenggol temannya, saudaranya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tirukan Kak Yayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajari kami semua untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Yayu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan semuanya. Adik-adik merasa diberkati Tuhan enggak? Nah, sepanjang minggu ini adik-adik semuanya enggak ada yang pergi ke sekolah. Semuanya di rumah. Duh, bosen Kak, di rumah terus. Enggak pernah pergi kemana-mana. Papaku kerja habis gitu langsung pulang. Mama di rumah, aku juga di rumah. Kerjaannya makin banyak Kak. Nah, tapi adik-adik gak boleh menggerutu, gak boleh marah-marah. Karena adik-adik masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kita semakin banyak berdoa. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan adik-adik. Tentang apa ya? Ayo, pengen tahu enggak adik-adik? Kita mau belajar sama-sama tentang Daniel. Kenal enggak sama Daniel? Kalau belum kenal, kita mau belajar sama-sama adik-adik. Daniel ini seorang
bukan pemuda, tapi masih remaja, umurnya masih sekitar 14 tahun. Dia berasal dari Yehuda, adik-adik. Nah, saat itu Babel lagi gencar-gencarnya, dia lagi terkenal. Bangsa ini bangsa yang sangat kuat. Bangsa yang sangat kuat. Yang terkenal orang-orangnya ini kuat-kuat. Sok pahlawan. Saat itu bangsa Babel ini menyerang penduduk Yehuda, penduduk Yerusalem. Nah, bangsa Babel ini melakukan peperangan, menyerang. Wah, kalau diserang tuh gimana? Orang diserang enak enggak, adik-adik? Kalau yang nyerang ini merasa kuat, jadi nggak merasa ketakutan. Orang-orang penduduk Yehuda, Yerusalem ini, takut gimana ya nanti kalau aku diserang ini aku mati. Aduh, gimana ini? Nah, termasuk Daniel ini. Nah, adik, ketika bangsa Babel ini menyerang, akhirnya apa, adik? Daniel ini termasuk orang yang kalah. Kenapa kok dibilang kalah sama Kak Yahyu? Karena Daniel ini menjadi tawanan, termasuk 3 orang temannya Daniel. Siapa, adik? Tahu enggak namanya? Nama teman Daniel ini adalah Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka dibawa oleh orang-orang Babel ini, dibawa sebagai seorang tawanan, adik. Apa adik tahu enggak orang tawanan ini? Ngerti enggak? Orang yang ditawan ini enak enggak? Enggak enak, adik. Karena apa? Pegang kuat-kuat. Bisa juga ditarik. Ayo, ikut. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi seorang tawanan, jadi orang tawanan. Dibelenggu, dipenjara. Nah, di sana Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria ini dikumpulkan ya adik ya. Dia dididik, kok diajari semuanya di sana adik. Nah, dia nurut adik. Sekalipun tidak enak, tapi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria ini apa? Mau nggak apa-apa wes. Tapi mereka juga bisik-bisik, tenang aja. Dia kan orang yang percaya sama Tuhan. Dia percaya, dia yakin bahwa dia itu nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia selalu berdoa. Nah, di Babel adik-adik, orang-orang tawanan ini semuanya itu dimasakkan yang enak-enak oleh raja. Loh, kenapa kok dimasak? Jadi orang tawanan, tapi kok dimasakkan yang enak-enak? Tujuannya apa? Supaya mereka ini jadi orang-orang yang pinter. Jadi orang-orang yang pinter ini istilahnya itu menjadi alatnya Raja Babel. Tahu nggak siapa nama Raja Babel itu? Namanya siapa ya, adik? Siapa yang tahu? Ayo coba. Siapa, adik? Namanya, ayo sebutkan. Nebukadnezar. Nah, adik. Nah, Daniel dan teman-temannya ini dikasih makanan. Tapi ketika Daniel dan teman-temannya ini dikasih makanan, dia pesen sama juru masaknya ini. Tolong dong, nanti kalau aku dikasih makanan, aku nggak usah. Aku boleh nggak minta sesuatu? Katanya juru masaknya gini, loh, aku nanti dimarahi oleh raja. Nggak boleh, aku disuruh masak yang enak-enak buat kalian. Sudahlah, gak apa-apa. Aku mintanya itu bukan yang enak kok. Aku pengen makan sayur aja. Loh, kamu kan enak ini. Enggak, aku enggak mau apa-apa. Aku cuman minta sayur. Loh, nanti kalau kamu jadi kurus, aku yang dimarahi. Tenang. Gak bakalan aku jadi kurus. Karena apa? Aku makan ini pasti aku berdoa. Saat aku makan, aku selalu berdoa, minta Tuhan Yesus itu yang memberkati. Jadi aku nggak bakalan kurus. Ya wes, kalau menurut kamu itu baik, tak turuti.
Nah, aku akan memenuhi permintaan kamu. Nah, adik, akhirnya apa? Juru masak ini memberikan apa yang menjadi permintaan dari Daniel dan teman-temannya. Bener adik? Ketika juru masak itu datang, dibukanya Daniel. Puji Tuhan. Ada sayur bayam, ada sayur sawi, enak. Ayo teman-teman kita makan. Sebelum makan, dia berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Lewat makanan ini aku jadi sehat, badanku gemuk. Aku diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik. Langsung Daniel makan. Enak. Yummy, enak. Nah, adik. Ternyata benar. Daniel makanan yang dimakan ini cuman sayur-sayur aja. Tetapi Daniel dan teman-temannya nih badannya makin gendut. Adik-adik pernah lihat Popeye? Badannya gemuk sekali Popeye. Seperti Popeye ya, kuat. Nah, bukan berarti makanan yang enak itu yang bikin gendut adik-adik. Bukan berarti karena makan daging, makan ayam, makan spaghetti. Yang membuat badan sehat itu adalah karena doa. Seperti Daniel dan teman-temannya. Mau makan juga berdoa. Nah, adik-adik. Saatnya raja siapa tadi? Nebukadnezar. Dia melihat, dia patroli, lihat-lihat para tawanan ini. Ya, semuanya pada gemuk-gemuk. Nah, adik, Raja Nebukadnezar senang karena melihat para tawanan ini menjadi sehat, gemuk-gemuk. Nah, adik, suatu hari Raja Nebukadnezar itu gak bisa tidur. Dalam tempat tidurnya melek, merem, tutup mata, buka mata, ketip, buka mata, ketip gini ya. Gak bisa tidur. Ternyata saat itu Raja Nebukadnezar itu melihat satu penglihatan. Bermimpi adik-adik. Nah, satu saat Raja Nebukadnezar ini memanggil pengawal-pengawalnya nih. Nah, pengawal-pengawal raja. Pengawal sini. Aduh, aku minta tolong dicarikan orang-orang pintar. Orang-orang yang bisa mengartikan mimpiku. Karena aku bermimpi, aku mendapat penglihatan ini. Aku pokoknya nggak bisa tidur, aku harus tahu apa artinya ini. Katanya raja seperti itu. Wah, pengawal-pengawal ini bingung. Cari ahli-ahli yang pinter, orang-orang pandai ya. Dikumpulkan semua. Ayo semua, datanglah ke istana raja. Karena raja memerintahkan ini kepadaku untuk memanggil kalian semua. Semua masuk ya orang-orang pintar. Nah, adik-adik dikumpulkan semua, semuanya pada duduk, ngumpul semua di sana juga duduk mendengarkan. Raja berkata, "Hai, aku minta tolong ya kepada kalian semua. Aku telah bermimpi. Jadi kalian datang di sini, aku mohon kalian bisa mengartikan mimpi itu. Apa yang aku mimpikan itu?" Nah, adik-adik, ada salah satu ahli penafsir ini ya, orang-orang pintar ini. Ya raja, baik, kami akan mengartikan. Tapi sebutkan dulu mimpimu itu apa? Langsung raja ini matanya melotot begini waktu itu ya. Kalian ini bagaimana sih? Kalau aku harus menceritakan itu ya banyak itu. Banyak orang yang tahu kalau seperti itu. Aku enggak mau seperti itu. Ya kamu yang orang pintar yang harus tahu apa yang aku mimpikan. Kemudian kamu juga harus bisa mengartikan. Jangan kamu malah tanya. Raja malah marah adik. Geram gitu ya. Akhirnya apa adik?
kalian ini nggak bisa. Aku akan membuat keputusan. Kalau kalian tidak bisa mengartikan mimpiku, kalian akan kumusnahkan. Begitu juga dengan tempat tinggalmu, akan kumusnahkan juga. Marahlah raja. Sudah, karena orang-orang ini tidak bisa. Orang yang pinter padahal ini adik, orang yang ahli ya. Akhirnya mereka bubar ya, pergi meninggalkan istana raja. Kemudian apa adik? Pegawai, pengawal raja ini keluar lagi ke tempat orang-orang tawanan juga. Karena mereka kan sudah dikasih asupan gizi, dikasih makanan yang bergizi, vitamin, mungkin juga dibuatkan jus melon, ya, jus semangka, jus pir, wah macam-macam. Biar sehat kan, otomatis ini juga otaknya juga sehat adik-adik. Nah, pegawai pergi ke tempat orang-orang tawanan ini memberitahukan, "Hai anak-anak muda, siap-siap ya, kalian ini akan diundang oleh raja." Mungkin ada yang senang, "Hore, kita mau ketemu raja," gitu, seneng ya. Belum selesai ngomongnya adik-adik. Dengan catatan ya, raja itu mengundang kalian untuk mengartikan mimpinya. Tapi raja nggak kasih tahu loh. Kita nggak dikasih tahu mimpinya apa loh ya. Justru kita ini disuruh menceritakan lagi mimpinya raja itu apa. Terus kalau kalian gak bisa mengartikan mimpi itu, kalian juga punya nasib yang sama seperti ahli-ahli yang pintar tadi adik-adik. Kata siapa tadi? Pegawai, pengawal raja. Waduh, mungkin mateng aku ya. Aduh, mati aku. Nah, orang-orang yang ditawan tadi bingung adik-adik. Termasuk siapa? Orang-orang yang ditawan tadi. Yang ditawan tadi loh. Ditawan di istana raja di Babel tadi, anak-anak yang muda tadi. Ada 4 orang, masih ingat adik-adik? Siapa namanya tadi? Ayo sebutkan lagi ya. Nanti lupa. Daniel. Kemudian siapa lagi temannya Daniel? Hanaya. Terus Misael dan Asaria. Kemudian apa? Daniel bisik-bisik sama temannya. Ayo kita berdoa. Kita berdoa dulu sebelum kita menghadap ke Raja Nebukadnezar. Supaya apa nanti kalau kita sampai di sana? Tuhan yang akan memberikan jawaban itu kepada kita. Kita semua memberikan jawaban kepada Raja Nebukadnezar. Ayo, akhirnya apa adik-adik? Daniel ini berdoa sama ketiga temannya tadi berdoa. Tuhan Yesus, sebelum aku datang ke istana raja, mohon Tuhan memberikan hikmat. Tuhan sendiri yang memberikan jawaban kepada kami semua. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Langsung Daniel dan teman-temannya, ayo jalan. Pergi adik-adik. Pergi ya. Sambil lari-lari. Terus sampai di istana raja, Daniel jalannya blik-blik gini. Mendik gini ya. Agak jongkok-jongkok. Kenapa? Karena takut. Dia menghormati raja adik-adik. Langsung dia datang ke istana raja. Rajanya apa? Mungkin gini. Ngeremehkan ya adik-adik. Badannya kecil-kecil. Disebutnya apa? Anak-anak. Masih umur 14 tahun. Nah, makanya masih disebut anak-anak. Nah, tapi saat itu apa? Daniel dengan berani. Kenapa kok Daniel berani? Karena Tuhan Yesus itu yang bersama dengan Daniel. Raja,
Maaf, mungkin gitu ya karena takut. Wong masih anak-anak kok di hadapan raja ya. Maaf raja, kami datang beserta dengan teman-teman saya. Kalau boleh saya ceritakan, apa betul raja telah bermimpi mendapat penglihatan seperti ini? Apa coba? Apa? Kamu tahu? Masih anak-anak seperti itu kok kamu sudah tahu? Saya coba raja. Ya oke, kalau gitu coba sih. Dalam penglihatan itu raja melihat sebuah patung yang besar, yang tinggi, berkilau-kilau. Kepalanya terbuat dari emas, emas tua, emas yang paling tua. Dadanya terbuat dari perak, sedangkan perutnya terbuat dari tembaga. Pahanya terbuat dari besi, sedangkan kaki dan jari-jarinya itu terbuat dari besi dan tanah liat. Apakah betul seperti itu raja? Rajanya cuma termangu-mangu. Saat itu langsung Daniel menceritakan lebih lagi. Nah, artinya apa raja? Raja digambarkan sebagai kepala. Kepala yang terbuat dari emas tua. Dan kemudian hari, kerajaan Babel ini akan digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, adik-adik, Daniel dengan penuh keberanian ini menceritakan kepada Raja Nebukadnezar, adik-adik. Seperti ini raja. Nah, kerajaan Babel ini akan runtuh. Padahal Babel ini kan kuat. Tapi akan runtuh. Oh, digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, seperti itu. Waduh, Raja Nebukadnezar ini melongo adik-adik mendengar cerita dan arti yang diceritakan oleh Daniel. Katanya raja, kamu kok tahu sih? Nah, kamu kok pinter, mungkin seperti itu ya, kamu kok pinter. Maka Daniel menjawab, adik-adik pengen tahu enggak? Ayo kita baca ya sama-sama ya. Kak Yayu mau bacakan ayat ini buat adik-adik semua. Daniel 2 ayat yang ke-22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Wow, siapa yang ngasih tahu artinya mimpi Raja Nebukadnezar? Siapa ya? Ayo jawab adik-adik. Siapa tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Siapa? Sebutkan sama-sama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menyingkapkan, yang memberitahukan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Waduh, kira-kira gimana adik perasaan dari Raja Nebukadnezar? Makjul Kak Yayu, dek, kaget. Aduh, aku digantikan oleh kerajaan yang lain. Kira-kira kalau misalkan adik-adik jadi juara misalkan ya. Jadi juara terus adik-adik digantikan orang lain. Adik-adik juara 1 kemudian adik-adik jadi juara 10. Mendengar seperti itu kira-kira gimana? Seneng Kak Yayu. Aku seneng lah. Habis juara 1 sekarang jadi 10 ya. Enggak ya. Rasanya sedih. Saat itu Raja Nebukadnezar jadi sedih ya. Tapi saat Raja Nebukadnezar dikasih tahu seperti itu ya itu kok tahu ya. Akhirnya apa? Raja Nebukadnezar ini bangga adik. Bangga bukan karena nantinya Raja Nebukadnezar mau digantikan oleh kerajaan lain, tapi bangga melihat Daniel ini loh kok tahu itu loh. Masih remaja tapi sudah pinter mengartikan arti mimpinya.
Nah, seperti itu adik-adik. Nah, saat itu adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar mendengar begitu lancarnya Daniel menceritakan mimpinya, apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar? Langsung apa adik-adik? Aduh, sujud. Ya, sujud adik-adik. Karena apa? Daniel itu tahu mimpinya, padahal raja nggak menceritakan apa-apa. Nah, adik-adik, saat itu Raja Nebukadnezar memuliakan, maksudnya apa? Hidup kamu Daniel, kamu pinter, kamu hebat, kamu layak mendapat hadiah. Kamu akan kuberikan hadiah yang paling besar. Nah, karena apa? Raja Nebukadnezar sudah berjanji adik-adik, kalau nggak bisa mengartikan mimpinya, maka akan dihukum, rumahnya akan dihancurkan. Sebaliknya, kalau yang bisa mengartikan mimpinya, dia akan menerima hadiah yang besar. Nah, ternyata siapa yang bisa mengartikan mimpinya raja? Daniel. Nah, adik-adik, Daniel mendapatkan hadiah yang besar dari Raja Nebukadnezar. Karena apa? Daniel orangnya pinter. Di balik pinter apa? Adik-adik masih ingat? Sebelum Daniel melangkah masuk ke istana Raja Nebukadnezar, apa yang dilakukan? Masih ingat? Berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, kalau kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau orang itu pinter, tapi kita nggak minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan juga bisa loh membuat orang pinter ini jadi gak bisa bicara, gak bisa lancar ngomongnya. Tapi karena kita ini selalu meminta pertolongan Tuhan, kita bodoh. Kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Seperti Daniel. Daniel gak tahu apa-apa. Gak tahu kan mimpinya raja. Gak pernah raja itu menceritakan sesuatu. Tapi karena Tuhan Yesus yang memberikan pengertian itu, memberikan jawabannya, semuanya dapat dijawab oleh Daniel, diceritakan kepada Raja Nebukadnezar. Itulah sebabnya adik-adik, pertolongan Tuhan itu pasti diberikan kepada kita semua. Diberikan kepada Kak Yayu, diberikan buat adik-adik semua. Itulah sebabnya adik-adik, jangan pernah kita ini melangkah tanpa Tuhan. Kita mau melangkah terus, kita mau maju terus, kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Jangan sombong, ya. Jangan pernah kita ini melangkah tanpa Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mau minta pimpinan dari Tuhan. Mau? Semuanya mau minta pertolongan dari Tuhan? Oke, ya adik-adik, ayo. Hari ini kita mau bersyukur bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama, karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Ayo, semuanya lipat tangan ya, tutup mata ya. Kita mau berdoa bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Oke, ayo. Lipat tangan semua, tutup mata ya. Kita tunduk kepala, kita minta Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami semua untuk terus melibatkan Tuhan di setiap langkah kami.
seperti Daniel dan 3 temannya sebelum melakukan sesuatu, Daniel selalu berharap kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan. Berkati kami semua agar kami terus meminta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua agar kami tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menolong. Nah, sekarang kita mau belajar menghafalkan ayat emas ya. Dalam Ibrani 13 ayat 6. Di dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kita ulangi satu kali lagi ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, kita akan akhiri ibadah TF Junior kelas kecil dan sedang. Betul. Dengan pujian Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya. Kita akhiri ibadah TF Junior pada hari Hari ini. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di ibadah TF Junior berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.